Jujur gue lumayan sedih sih pas dengar brand ini, sepatu Bata, sampai tutup pabrik mereka, PHK ratusan karyawan. Karena selama 4 tahun berturut-turut mereka rugi sampai 500 miliar. Dan jujur ya, buat kalian kalau milenial atau mungkin Gen Z perbatasan milenial, harusnya ngalamin seberapa legendnya brand ini yang lebih dari 1 abad dan selalu dikorelasiin sama sepatu pas kita growing up. Sebenarnya ada udang di balik batu di balik kasusnya Bata. Kok bisa perusahaan segede itu yang legend banget, omsetnya tuh pernah 1 triliun selama 3 tahun berturut-turut, sampai sekarang harus rugi 500 miliar. Nostalgianya tuh sekuat itu dulu kalau misalnya orang punya sepatu Bata, apalagi di sekolah ya, itu artinya kelas premium. Tapi gue gak tahu kalian ngerasain atau nggak, coba kalian komen di bawah. Cuma karena tiba-tiba ini kasusnya ke blow up, mereka sampai punya julukan Nokia versi sepatu. Jadi kayak sepatu-sepatunya tuh sebenarnya kualitasnya bagus, tapi banyak komen-komen dari netizen, model yang dikeluarin tuh itu aja dan nggak inovatif. Kalau dipikir-pikir ya, banyak banget perusahaan yang giant-giant belakang ini kasusnya mirip-mirip, dari Tupperware, Body Shop. Kita mau belajar nih, kenapa perusahaan-perusahaan giant ini tiba-tiba kelihatannya banyak yang roboh di beberapa tahun ini. Di balik model yang nggak ngikutin zaman, sebenarnya ada faktor yang di luar kontrol mereka, dan gue lihat banyak orang yang nggak ngebedah topik ini. Karena anehnya gini, kalau kalian lihat laporan keuangannya sampai 10 tahun terakhir, mereka tuh profit terus, dan profitnya tuh gede. Offsetnya selalu mendekati 1 T terus, dan baru banget dari tahun 2020 kalian lihat nih, minus. Kok kelihatannya kayak pas banget bertepatan di COVID, dan mereka nggak recover sejak itu. Dan salah satu alasannya, mereka sendiri yang announce di annual report 2023, mereka kalah saing sama sepatu China. Nah, rasanya itu kayak di Indonesia sekarang lagi banjir banget produk China, dan salah satunya sepatu, bikin mereka nggak bisa compete karena dari segi harga, speed, sama kualitasnya itu pasti kebanting. Dan buat kalian yang masih ngerasa Bata itu brand lokal, ya gue ngerti sih kenapa dikira brand lokal, karena logonya kayak batu bata, Indonesia banget nih. Itu sebenarnya brand asal dari Ceko. Gara-gara kasus ini gue juga kaget, ternyata ini bukan brand lokal. Yang nostalgia banget dari kecil kita ngerasa ini brand legend banget yang melekat banget nilai-nilai Indonesianya, ternyata brand dari luar. Tapi sebelum gue analisa ya kenapa Bata itu menurun terus sampai dapat julukan Nokia versi sepatu, ini cerita yang lumayan menarik karena mereka udah di Indonesia bahkan sebelum kita merdeka. Kita bahas dulu sejarahnya di chapter 1, The Long History. Gue yakin dari yang nonton video ini sampai sekarang masih ngira Bata itu brand lokal. Padahal Bata itu berasal dari nama foundernya, Thomas Bata, ini fotonya mereka, dari Republik Ceko, dibangun tahun 1894. Gila sih udah selama itu, dan mereka tuh family business ternyata. Karena brand ini dibangun sama adik kakaknya, Thomas, Anna, dan Antonin Bata. Dimulai dari tahun 1897 mereka keluarin sepatu ini, The Batovka. Menurut gue desainnya mirip sama tikus. Tapi di era itu sepatu mind blowing banget. Dari segi kualitasnya top banget, style, design, lightweight, ringan, dan gara-gara The Batovka, mereka brandnya meroket banget. Spesifik di tahun 1897. Ini zaman-zaman orang ngerevolusionerin proses manufaktur pakai mesin. Kalau kalian inget, ini deket-deket revolusi industri yang pertama, mechanized production technique. Dimana mesinnya waktu itu pakai tenaga, dan dari checkpoint ini mereka langsung fast forward jadi produsen sepatu terbesar di Eropa. Dan di tahun 1899 mereka buka toko pertamanya. Di 1905 mereka dinobatkan the largest footwear company in Eropa. Bayangin loh, perusahaan sepatu terbesar di Eropa. Nah ini yang unik, di 1936 bisa dibilang ini tuh kayak masa kejayaannya, the golden era of Bata. Kenapa gue bilang masa kejayaan? Soalnya mereka keluarin produk baru namanya Bata Tennis. Kalau kalian lihat desainnya, kebayang nggak berapa brand-brand lain yang sampai sekarang kelihatannya terinspirasi dari desain ini? Yang awalnya desain sebenarnya khusus untuk anak sekolah di India, tapi turns out jadi sepatu paling laris di seluruh dunia sepanjang sejarah. Yang awalnya family business doang, sampai akhirnya ekspansi ke 30 negara, lebih dari 5.000 toko di seluruh Asia, Eropa, dan Amerika, pernah jual 60 juta pasang sepatu dalam setahun, dan dapat Guinness World Record sebagai the world's largest shoe manufacturer and retailer. Jadi sepatu Bata ini bukan kaleng-kaleng. Terus kenapa mereka bisa dikira brand Indonesia? Karena mereka masuk tuh dari tahun 1931. Yang awalnya mereka nggak ada pabrik. Mereka pakai sistem impor dari NV Nederlandse Indisch. Gue nggak tahu ngomongnya benar atau nggak tuh. Statusnya jadi importer sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. Nah baru 6 tahun kemudian, tahun 1940, Thomas Bata bikin pabrik sepatu di tengah perkebunan karet di area Kalibata. Ini nggak tahu beneran ya, Bata bikin di Kalibata. Tepatnya di Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan. 40 tahun kemudian, 1982, mereka public listing jadi perusahaan TBK, dan tahun 1994, tahun gue lahir, mereka akhirnya membangun pabrik besarnya di Purwakarta. Nah ini pabrik yang kemarin beritanya tuh stop beroperasi dan nge-PHK ratusan karyawan. Ya akhirnya di tahun 2023, mereka masih punya ratusan toko, sekitar 458, tapi situasinya lagi nggak baik-baik aja. Nah ini ternyata strategi mereka, kenapa di setiap negara mereka kesannya kayak produk lokal. Kalau kalian lihat logo-logo ini, sepatu Bata kalau di negaranya beda-beda, mereka pakai logo yang berbeda juga. Ini nama konsepnya Country Origins Effect, biar lebih melekat ke local culture. Nah sekarang kita udah tahu sejarahnya ya, dimana perusahaan ini bukan kaleng-kaleng, kenapa mereka bisa merugi banget di Indonesia. Kita masuk ke chapter 2, The Downfall.
Nah, sebelum kalian ngira Bata itu hancur total, beda dibanding kasus Tupperware sama kasus Body Shop yang kejadian itu sebenarnya di situasi global, Bata sendiri tuh khusus di Indonesia mereka nggak works. Karena concernnya gini, kalau kebanyakan brand kehilangan demand, instingnya mereka nutup gerainya. Nah, tapi Bata ini di 30 April 2024 mereka tutup pabriknya, bukan gerai-gerainya. Kalau lihat di lapangan keuangan, yes, di tahun 2023 aja mereka kehilangan 190 miliar. Yang dibanding tahun lalunya lagi 2022 mereka rugi 100 miliar. Padahal ya, kalau dilihat secara brand, secara ranking di seluruh dunia, mereka tuh baru dinobatin jadi brand sepatu nomor 7 di Asia. Dan ini nggak lama-lama yang lalu ya. Sayangnya ini nggak berlaku di Indonesia, dimana alasan utamanya sebenarnya karena ada perubahan yang rapid banget di preferensi sama behavior dari konsumen. Spesifiknya dimulai pas COVID. Kalau kalian ngira kayak omset 1 triliun untuk gede di Indonesia, omset mereka di India itu 6,5 triliun. Bahkan udah masuk top 3 brand di India. Cuma coba kita kait-kaitin ya. Kalau kalian tahu alasannya, kalian bisa komen di bawah. Kenapa bisa pas banget di COVID dan mereka bilang kalah saing sama banyak produk China? Kira-kira apa nih yang naik banget di COVID kemarin yang mungkin bikin produk-produk China banjir di Indonesia? Dan karena yang bikin susah karena mereka udah perusahaan gede, mereka tuh ngalamin problem-problemnya kayak gini nih. Namanya impairment assets. Atau simpelnya banyak banget stok persediaan mereka udah mulai masuk ke masa penuaan. Karena permintaannya nggak bisa keep up di Indonesia dengan model-model yang mereka udah produksi, ya mau nggak mau mereka tutup pabriknya. Balik lagi ya, kalau dibandingin sama kondisi di India, pas Bata ancur di COVID, mereka tuh bounce back-nya cepet loh. Tahun depan mereka langsung profit lagi. Dan karena India itu market terbesarnya Bata, plus India itu ada tensi sama China, jadi mereka nggak kena saingan-saingan produk yang banjir di negara mereka. Kalian lihat sendiri nih laporan keuangannya. Gila sih, ini market yang gede banget. Ya mungkin bisa dipertahankan di Indonesia kalau mereka solve 3 hal ini. Kalau mereka bisa ngikutin perkembangan taste dari konsumen, bisa saingan sama kompetitor sepatu lainnya, sama bisa mempertahankan demand. Cuma sebenarnya fair nggak sih? Ini bahkan statement resmi dari mereka langsung. Spesifik nuduh produk-produk China yang banjir ke Indonesia yang mungkin nggak lewat jalur yang legal, makanya harganya itu bisa dibanting. Ya kalau udah situasinya kayak gitu, mau nggak mau mereka harus adjust. Apalagi makroekonomi kan sekarang lagi nggak baik-baik aja. Baiknya nggak pasti, harga bahan baku naik, tapi sebagai brand ya mereka harus mempertahankan kualitasnya mereka. Jadi karena rugi terus, penutupan pabrik ini dilihat sebagai keputusan terbaik mereka untuk sementara waktu ini. Pertanyaannya, kalau misalnya udah sampai terpuruk kayak gitu, saingannya kelihatannya susah banget untuk dilawan. Karena masuk ke chapter 3, Will Bata come back? Sebenarnya kan problemnya klasik. Brand yang udah segitu lama, kadang tuh keenakan dan bahkan secara struktur organisasi bikin mereka susah buat inovasi. Apalagi kalau kita ngomongin tentang brand China ya, atau bahkan kompetitor brand lokal lainnya. Dimana tren fast fashion atau modelnya tuh cepat banget berubah. Ternyata ini hal yang susah diikutin sama Bata. Cuma gini, menurut gue mereka ada 2 opsi. Satu, lean in sama the power of branding. Mau gimana pun, Bata tuh tetap punya kekuatan branding yang melekat banget dan nostalgia sama mayoritas dari milenial di Indonesia. Atau bahkan mama atau ibu-ibu yang dari dulu maksain anaknya buat belanja ke sana pas mereka mau sekolah. Karena brand ini udah nemenin kita dari zaman kecil sampai gede. Walaupun akhirnya kita tahu bukan brand lokal, ini tuh tetap ada sense of belonging. Kita ngerasa kayak ada kepemilikannya. So menurut gue opsi comeback tuh masih ada. Cuma mereka harus restrukturisasi gila-gilaan. Mungkin refresh produk lain yang lebih inovatif. Tapi kalau jatuh-jatuhnya selalu melihat dari masalah eksternal, yaitu produk China atau produk kompetitor, menurut gue itu cuma alasan dibalik mereka nggak bisa adaptasi. Dan ini klasik, banyak banget perusahaan yang udah ratusan tahun juga belakangan ini kita lihat hancur gara-gara nggak bisa adaptasi. Dan sebenarnya menurut gue penutupan pabrik itu agak make sense. Karena kalau misalnya mereka mau refresh, produknya keluar sesuai dengan permintaan atau demand. Walaupun harganya mahal, mereka bisa rely ke third party factories. Atau bahasa kerennya untuk kalian anak muda itu maklon. Atau ya kalau gue lihat ya, ada kemungkinan juga ambil opsi kedua. Since sebenarnya Indonesia marketnya cuma sepersekian dari market India mereka, atau mungkin Italia dan Eropa. Apa ya udah kita ditinggal aja. Tetaplah menurut gue dengan produk-produk desainnya sekarang itu ada marketnya. Cuma apakah mereka bisa grow terus dan sustain? Jawabannya belum tentu. Pinternya Bata ini punya loyalty program yang namanya Bata Club. Hampir 3 juta member dan 600.000 yang aktif. Kalau kita lihat dari tahun 2023, lebih dari setengah penjualan mereka itu hasil dari loyalty program ini. Ini balik lagi yang gue bilang the power of branding yang udah OG banget melekat di masyarakat Indonesia. So buat gue, Bata bisa comeback. Tapi ini checklist yang mereka harus terapin. 1, mereka harus bener-bener efisiensi biaya yang dikeluarin. Dan mungkin penutupan pabrik itu step pertamanya. 2, mereka harus bisa adaptasi dari segi desain-desain sepatu yang ngikutin zaman. Nah ini yang susah karena mereka udah punya inventory segitu banyak stok. Ya mungkin salah prediksi pas COVID terjadi, dan pabrik kan nggak boleh downtime. Mereka harus tetap produksi terus ya. Jadi somehow mereka harus mikirin poin ketiga, cepet keluarin barang-barang
barangnya. Kalau di bisnis istilahnya inventory turnover yang harus dibikin lebih singkat, biar mereka bisa langsung refresh ke barang-barang yang lebih baru. Baru poin terakhir, maybe go online. Gue lihat sih sebenarnya mereka udah mulai online dari tahun 2020. Cuma kelihatannya belum se-efektif atau segede itu awareness-nya dibanding toko-toko offline yang mereka punya. Dari yang gue amatin, banyak banget brand offline susah untuk masuk ke online. Atau bisa dibilang lebih susah dibanding brand yang lahir di online masuk ke offline. Ya sebenarnya balik lagi, ini tuh kasus yang menurut gue agak deja vu. Baru aja viral soal Tupperware, Body Shop, intinya mau brand yang udah setua apapun, kalau mereka masuk ke industri yang fast moving, mereka harus punya organisasi atau tim yang bisa update terus soal perkembangan zaman. Makanya kata adaptif itu nggak bakal pernah hilang dari strategi bisnis. Kalau menurut kalian kayak gimana? Apa mereka ya udah stick sama style design atau produknya kayak sekarang, yang penting dapat market yang mereka punya aja? Atau mereka harus banding setir terus masuk ke market yang lebih hits di milenial sama Gen Z? I'll see you guys in the next video. Bye-bye.